Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 111-115 pria terbaik. Demi persahabatan keduanya, Henry Sword tentu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Meski dia selalu mengatakan ayah Hudson Yin akan mengirimnya ke Samudera Pasifik. Jika Hudson Yin pergi, hidupnya tidak akan menyenangkan. Apalagi Henry Sword punya motif egois. Ini juga merupakan pekerjaan pertama setelah kembalinya rubah kecil. Henry Sword tidak ingin kedua orang yang bisa membuatnya bahagia dan nyaman di luar pekerjaan ini gagal. Hudson Yin sangat tersentuh hingga hatinya menghangat untuk beberapa saat, namun dia tetap berbicara dengan santai, "Adik, aku tahu kamu sangat menyayangiku. Jangan khawatir, aku akan memberi Sania Dingleymu riasan dan pakaian terbaik. Gunakan kamera HD untuk mengabadikan kecantikannya dalam 360 derajat. Aku tidak akan membiarkan uangmu terbuang percuma." Sudut mulut Henry Sword bergerak-gerak, dan dia memarahi sambil tersenyum, "Baiklah, cepat pergi. Kembalilah ke pekerjaanmu." Hudson Yin mendapat tawaran dan dengan senang hati mulai bekerja. Henry Sword menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menutup telepon. Dia juga mulai menangani pekerjaannya. Kapanpun waktunya, ketenaran dan kekayaan selalu menjadi target yang diperjuangkan orang. Meskipun Hudson Yin dan Henry Sword sama-sama putra surga yang bangga, dan keluarga mereka sudah memiliki uang yang tidak akan pernah bisa mereka belanjakan dalam beberapa masa hidup, mereka tetap ikut serta dalam pameran yang sia-sia ini. Mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Rasa pencapaian dan kepuasan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Tentu saja hal yang sama terjadi di industri hiburan. Banyak orang yang berjuang untuk memanjat. Upaya di balik panggung dan sorotan tak terbayangkan ketika mereka memikirkan panggung dan sorotan. Mungkin ada banyak ketidakberdayaan dan sakit hati, bahkan orang berbakat seperti Sania Dingley pun sangat menderita. Itu sebabnya Henry Sword suka bekerja. Data tidak berbohong, dan uang tidak berbohong. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memahami sumber kehidupan bisnis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dengan ini, segalanya tidak menjadi masalah. Ini selalu menjadi filosofi Henry Sword. Dia bisa merasakan kebahagiaan dalam pembunuhan dan tekad seperti ini. Tapi sekarang berbeda. Untuk pertama kalinya, dia tidak mempedulikan untung dan rugi serta tidak menilai risikonya. Dia berinvestasi dalam sebuah proyek. Membantu Hudson Yin adalah satu hal, dan ingin dekat dengan Sania Dingley adalah salah satu rencana Henry Sword. Jika tidak terjadi hal tak terduga, Henry Sword akan dapat menyelesaikan beberapa keputusan penting perusahaan dalam 2 bulan dan membiarkan bawahannya melakukan pekerjaan mereka. Ini juga bisa dianggap sebagai liburan tahunan pertamanya setelah bertahun-tahun. Dia akan pergi ke sisi rubah kecil dan mengembangkan hubungan mereka. Henry Sword tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika memikirkan pertama kali mereka bertemu. Rubah kecil itu memperlakukannya sebagai pria yang menjual tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana otak wanita itu tumbuh. Clubhouse mana yang layak untuk pria seperti dia? Henry Sword sangat menantikan untuk melihat ekspresi menarik Sania Dingley lagi. Suasana hati Henry Sword jauh lebih baik. Wajahnya akhirnya tidak lagi tegang. Dia menundukkan kepalanya dan segera memeriksa dokumen-dokumen itu. Bahkan makalah yang biasanya dia pilih-pilih dan selalu tidak puas tampak jauh lebih enak dipandang. Su Yan diam-diam menghela nafas lega. Itu bagus asalkan bosnya tidak marah. Selama keinginan bos untuk bekerja masih ada, langit tidak akan runtuh. Departemen Perencanaan beruntung hari ini. Bosnya tampak dalam suasana hati yang baik dan tidak memanggil mereka untuk memarahi mereka. Seperti yang diharapkan, grup Sword selangkah lebih dekat untuk mendapatkan bos wanita karena bantuannya. Sebelum orang-orang bereaksi, bintang Hudson Yin, Glory Media merilis pengumuman. Dikatakan bahwa karena kemitraan mereka bersedia memberikan bantuan hukum kepada Sania Dingley selama Sania Dingley membutuhkannya. Departemen Hukum Star Glory Media siap membantu perusahaan. Mereka mengimbau seluruh rekannya untuk bekerja sama menata kembali suasana tidak sehat di industri hiburan, menindak suasana tidak sehat dan persaingan tidak sehat ini, serta menciptakan lingkungan seni yang unggul.
Dengan promosi grup Sword dan nama perusahaan Hudson Yin, perlakuan terhadap Wanson Dingley dan Huana Yansen menjadi sangat lancar. Kemunculan pertama, Star Glory Media, meninggalkan kesan mendalam di mata publik. Banyak orang berkomentar, perusahaan media apa ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Apakah ini dapat diandalkan? Apakah dikatakan bahwa Sania Dingley adalah partner? Mungkinkah Sania Dingley menerima drama buruk lagi? Saya ketakutan. Tolong jangan biarkan itu pergi. Beberapa orang lama mencari, tetapi tidak ada hasil, sepertinya ini perusahaan baru. Tidak ada artis atau karya apapun, tetapi tampaknya masuk akal. Studio Sania Dingley telah dibubarkan. Sekarang dia sendirian, untunglah mereka bersedia keluar dan membantu. Seseorang tidak peduli tentang itu dan hanya bertepuk tangan. Bagus sekali. Bantu Sania Dingley menuntut mereka. Aku belum pernah begitu marah sebelumnya. Cepat dan biarkan mereka masuk penjara. Bab 112 dicintai semua orang. Polisi juga mengatakan bahwa para pemimpin yang terlibat dalam pembebasan Wanson Dingley dan Chuni Wangler telah diskors. Pihak kepolisian sangat menyayangkan hal tersebut dan bersedia menerima kritik dan pengawasan masyarakat. Mereka akan segera membawa Wanson Dingley dan Chuni Wangler kembali ke pusat penahanan untuk menjalani hukuman dan menambah hukuman. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Sania Dingley telah mencatat hubungan darah keluarganya. Sekarang setelah dipastikan bahwa Wanson Dingley dan Chuni Wangler bukanlah orang tua kandungnya, mereka akan mengajukan kasus dan menyelidiki sesuai permintaan Sania Dingley. Mereka ingin mengetahui apakah cara keduanya membesarkan Sania Dingley itu sah. Mereka berharap dapat membantu Sania Dingley menemukan orang tua kandungnya. Begitu pernyataan polisi dirilis, hal itu dianggap telah menenangkan hati banyak orang yang melihatnya. Wanson Dingley dan Chuni Wangler diam-diam melarikan diri melalui pintu belakang dan bahkan menimbulkan masalah di internet. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu? Mereka pasti sudah menyelipkan ekornya di antara kaki mereka dan berperilaku baik jika itu adalah orang lain. Beraninya mereka menunjukkan wajah mereka di internet. Mereka takut orang lain tidak tahu bahwa mereka telah melarikan diri. Namun, dipastikan bahwa dia tidak akan memperlakukan Sania Dingley seperti itu jika dia adalah orang biasa. Dia mungkin cemas dan kehilangan akal ketika melihat Sania Dingley baik-baik saja. Tindakan Wanson Dingley telah menjadi bahan tertawaan seluruh internet. Namun, beberapa orang memperhatikan bagian kedua dari apa yang dikatakan polisi. Apakah mereka akan mengajukan kasus untuk menyelidiki latar belakang Sania Dingley? Apalagi Sania Dingley sudah mengajukan gugatan sebelumnya. Mungkinkah Wanson Dingley dan yang lainnya menggunakan cara ilegal untuk membawa Sania Dingley ke sisi mereka? Gosip di dunia hiburan seketika berubah menjadi kasus kriminal. Para netizen sedikit takut. Tidak mungkin. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa Sania Dingley diculik atau menggunakan cara lain? Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Kakaknya sudah cukup menderita. Jangan biarkan dia terluka lebih parah lagi. Tidak ada yang berani membayangkan gadis jenius yang bersemangat di layar akan begitu frustrasi. Apakah dia sudah menyadari ada yang tidak beres? Jadi dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya, tapi tidak ada bukti, jadi dia hanya bisa terus menahan serangan Wanson Dingley dan tidak mengatakan apapun. Baru sampai hasil tes darahnya baru polisi mengumumkannya. Ketika Zara Xavier bangun, dia juga melihat pernyataan Star Glory Media dan kantor polisi. Dia dengan lembut berjalan ke pintu kamar Sania Dingley dan dengan ragu-ragu mengetuk pintu. Dia bertanya dengan suara rendah, "Saudari Sania, apakah kamu sudah bangun?" Sania Dingley menjawab di dalam kamar, "Saya sudah bangun. Masuk." Zara Xavier membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia melihat Sania Dingley masih terbaring malas di tempat tidur. Jarang sekali Sania Dingley bermalas-malasan di tempat tidur. Dia pasti lelah akhir-akhir ini. Sania Dingley masih sedikit mengantuk. Dia menguap dan menepuk sisi tempat tidur. "Ayo duduk. Bagaimana tidurmu?" Zara Xavier berjalan dengan malu-malu. "Saya tidur cukup nyenyak. Saya akhirnya bisa bersantai dan tidur nyenyak." Saat dia berbicara, dia perlahan dan hati-hati duduk di sisi tempat tidur Sania Dingley. Zara Xavier diam-diam merasa senang. Dia duduk di tempat tidur saudari Sania. Saudari Sania memang seorang dewi. Ruangannya juga harum. Tempat tidurnya empuk, dan dia berbaring di atasnya seperti seorang putri. Dibandingkan dengan saudari Sania, dia terlalu ceroboh dan tidak terlihat seperti perempuan.
Sania Dingeli dengan malas mengusap bantalnya, dan suaranya sedikit serak. Mengapa kamu mencariku? Baru pada saat itulah Zara Xavier mengingat niat awalnya, dan dia buru-buru memberitahu Sania Dingeli, CEO Yin telah melangkah maju untuk membela kami. Dia mengatakan bahwa pengacara dari Departemen Hukum siap membantu kami dan dia berharap dapat memulihkan suasana di industri hiburan. Kejadian ini dapat dianggap sebagai kemunculan awal dan akan membuka jalan bagi berbagai pertunjukan. Responnya sekarang cukup baik. Sania Dingeli menutup matanya sedikit dan mengangguk. Aku akan meneleponnya sebentar lagi untuk mengucapkan terima kasih. Zara Xavier juga setuju. Baiklah, ini hal yang baik untuk kita. Namun, dia juga melakukannya untuk variety show. Dia takut suara yang buruk akan mempengaruhi promosi selanjutnya. Sania Dingeli tersenyum, tidak ada yang boleh membantumu tanpa syarat. Apapun motifnya, jika dia membantu kita, dia layak menerima ucapan terima kasih kita. Terlebih lagi, kami saling menguntungkan sekarang. Siapapun yang mempunyai masalah harus menanggung kerugiannya juga. Cara dia melakukan sesuatu sempurna. Selama itu bermanfaat bagi keberagaman, itu bermanfaat bagi saya. Selain itu, Direktur Yin adalah orang yang sangat baik. Saya yakin dia dengan tulus membantu saya. Zara Xavier memikirkan Hudson Yin dan mengangguk sambil berpikir, Direktur Yin adalah orang yang cukup baik. Dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Kudengar dia juga berteman baik dengan Direktur Sword Corporation, Siang. Dia cukup tampan dan selalu populer. Namun, saya selalu merasa dia sedikit playboy. Saudari Sania, kamu harus berhati-hati terhadapnya. Bab 113 menyiapkan studio. Sania Dingeli tidak bisa menahan tawa, kamu. Saya bukan pria populer yang disukai semua orang. Kenapa aku harus berhati-hati meskipun aku laki-laki di matamu? Mereka bahkan mungkin tidak menyukaiku sama sekali. Jangan terlalu memikirkannya. Juga, saya mendengar bahwa Sword juga orang yang kuat. Orang seperti dia berada pada level yang sama dengan para pengusaha kaya itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang kecil seperti kita. Zara Xavier cemberut. Itu tidak benar. Saudari Sania, kamu bukan orang kecil. Jika mereka cocok dengan Anda, mereka akan terpesona. Saya harus terus mengawasi mereka. Sania Dingeli duduk dari tempat tidur. Baiklah, kamu seperti seorang penjual. Anda dapat melihat saya sesuka Anda, tetapi orang lain mungkin tidak berpikir seperti itu. Zara Xavier langsung tertawa. Saya ingin menjual Anda ke seluruh dunia, tetapi Anda hanya dapat melihatnya. Anda tidak bisa mencemarkannya. Sania Dingeli menggelengkan kepalanya. Jangan konyol. Bawakan aku buku teleponku. Saya akan menelepon Direktur Yin untuk mengucapkan terima kasih dan mendiskusikan detail programnya. Sania Dingeli tahu banyak mata yang menatapnya sekarang, dan dia tidak bisa istirahat lagi. Dia harus segera membangkitkan semangatnya. Dia terus menginstruksikan Zara Xavier, kita bisa bersiap untuk langkah selanjutnya. Sebentar lagi, Anda akan mengirimkan iklan rekrutmen dan menyaringnya dengan baik. Asalkan elit, kamu harus memberi perhatian khusus pada karaktermu. Mari kita bentuk studio baru. Zhao Xiao mengangguk, dia bertanya, Saudari Sania, bukankah kamu berhenti bekerja selama 2 bulan? Apakah kamu tidak akan beristirahat sebentar lagi? Ada banyak hal baru-baru ini, dan Anda menjadi lebih kurus setelah disiksa. Tubuhmu sudah lemah, jadi bagaimana ini bisa bagus? Mengapa kita tidak pergi berlibur untuk bersantai? Sania Dingeli menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak ada waktu. Meskipun kami berhenti bekerja selama 2 bulan, tidak mudah untuk mengatasi kekacauan yang kami alami selama bertahun-tahun. Meskipun kami berhasil melepaskan diri dari mereka kali ini, itu masih belum cukup bagi kami untuk mendapatkan kembali pijakan kami di industri hiburan. Tatapan Sania Dingeli seperti obor. Saya harus menyesuaikan kondisi saya secepat mungkin. Saya harus membiarkan mereka yang memperhatikan saya melihat bahwa saya, Sania Dingeli, akan membangun tim saya dan memulai dari awal. Saya hanya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak boleh bermalas-malasan. Zara Xavier melihat bahwa dia tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa menyerah. Saudari Sania tidak akan berubah pikiran dengan cepat. Mungkin karena dia telah lama tertekan, jadi saudari Sania sangat ingin membuktikan dirinya dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimana mungkin mutiara yang cemerlang rela tertutup debu selama bertahun-tahun? Zara Xavier menarik napas dalam-dalam dan berjanji,
Saudari Sania, sesuaikan kondisimu. Saya akan melakukan sisanya dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir. Saya akan memilih tim yang hebat untuk Anda. Sania Dingley tersenyum lega. Zara Xavier, dengan adanyamu, aku telah banyak terbantu. Ini sulit bagimu. Kamu telah menderita bersamaku. Zara Xavier berpura-pura marah dan mendengus. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan mengabaikanmu. Mampu mengikuti saudari Sania adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Kerja keras macam apa itu? Zara Xavier memandang Sania Dingley dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh iya, Kak San, kenapa kali ini aku tidak merekrut ahli gizi lain? Saya akan mengikuti Anda ke dalam grup untuk syuting variety show dan merawat tubuh Anda dengan baik. Sania Dingley berkata tanpa daya, Zara Xavier. Kami baru saja memulai. Sebuah tim kecil akan melakukannya. Aku akan makan enak. Tidak perlu ahli gizi. Zara Xavier tidak begitu setuju. Saudari Sania, kenapa kamu tidak terlalu peduli dengan tubuhmu? Ini bukan masalah kecil. Dan dengan popularitas Anda saat ini, bagaimana sebuah tim kecil bisa mencukupi? Kita harus tampil sebagai selebriti wanita papan atas. Sania Dingley mengangkat tangannya tanda menyerah. Baiklah, baiklah, baiklah. Manajer Zhao, saya akan mendengarkan Anda. Anda memiliki otoritas penuh, oke. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Jangan terlalu banyak orang yang mengikutiku. Saya tidak akan merasa nyaman. Zara Xavier mengangguk sambil berpikir dan juga berkompromi, baiklah kalau begitu. Dengan aku mengikutimu, aku akan bisa menjagamu dengan baik. Itu akan menyelamatkan mereka dari kesulitan bersaing denganku untuk mendapatkan bantuan. Pekerjakan saja lebih banyak publisitas dan perencanaan. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Sania Dingley sudah terbiasa dengan lompatan Zara Xavier. Dia terlalu malas untuk menyelidiki apa yang dimaksud Zara Xavier dengan bersaing demi kebaikannya. Dia dengan penuh kasih mengguncang Zara Xavier, baiklah, cepat pergi. Manajerku Zhao. Zara Xavier menemukan telepon untuk Sania Dingley dan berpura-pura berdeham, kalau begitu aku akan pergi bekerja. Saya perlu mencari tempat untuk digunakan sebagai studio kami terlebih dahulu. Berbaring saja di tempat tidur dan istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali dan mengawasimu makan malam. Sania Dingley mengangguk dan setuju, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Zara Xavier tersenyum nakal dan bergegas pergi. Bab 114 Bibit yang baik. Begitu Zara Xavier pergi, Sania Dingley bangkit. Dia telah berbaring di tempat tidur terlalu lama, dan tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak memiliki kekuatan apapun. Zara Xavier mengkhawatirkannya. Dia telah memperhatikannya terlalu dekat. Sania Dingley tidak bisa hanya berbaring di tempat tidur seperti yang dia katakan. Dia hanya sedikit lemah, tidak lumpuh. Namun, Sania Dingley tahu sudah waktunya dia menyesuaikan tubuhnya. Dalam 2 bulan, dia harus tampil di variety show. Ketika tiba waktunya untuk melatih para peserta pelatihan, dia harus menunjukkan beberapa keterampilan dasar. Kondisi fisiknya saat ini terlalu buruk. Sania Dingley punya rencana dalam pikirannya. Dia siap untuk mulai melatih tubuhnya dan kemudian mulai menari. Dia terlalu kurus sekarang. Meskipun dia terlihat bagus di depan kamera, dia tidak sehat. Dia tidak memiliki dialog apapun. Menari adalah cara tercepat untuk membentuk tubuh. Sania Dingley membuatkan dirinya secangkir susu oatmeal. Dia berencana membuat resep lain untuk menambah kekuatannya secepat mungkin. Setelah memikirkan semuanya, Sania Dingley mengangkat telepon dan menelepon Hudson Yin. Hudson Yin dengan cepat mengangkat telepon seolah menunggu Sania Dingley, Nyonya Ding yang cantik. Saya belum mengucapkan selamat kepada Anda karena telah membuat nama Anda terkenal. Anda sekarang benar-benar malaikat kecil di dunia manusia. Anda sangat disukai oleh orang yang lewat. Gadis-gadis kecil di perusahaan kami sangat patah hati hingga ingus dan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka bahkan mengatakan ingin mengucapkan selamat padamu karena akhirnya melepaskan diri dari keluarga berhati hitam itu. Kapan kamu akan memberiku wajah dan membiarkan aku mentraktirmu makan malam perayaan? Sania Dingley tidak menyangka Hudson Yin tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia hanya mengatakan banyak hal. Dia tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Direktur Yin, Anda sudah mengatakan begitu banyak hal sekaligus. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Ngomong-ngomong soal makanan, akulah yang seharusnya mentraktirmu.
Terima kasih sudah sangat membantu. Anda bahkan meminta perusahaan untuk membantu saya menuntut Wanson Dingley dan yang lainnya. Hudson Yin menyeringai, jangan katakan itu sebagai orang luar. Kami adalah mitra bisnis. Bukankah aku harus membantumu? Anda telah mengklarifikasi banyak hal pada diri Anda sendiri dan berjuang dalam pertempuran yang indah. Aku tidak bisa menahanmu. Ini hanya masalah kecil. Ini masalah kecil. Anda tidak memiliki cukup orang. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memperkenalkan beberapa orang? Sania Dingley berkata dengan penuh rasa terima kasih, kamu telah berusaha keras. Saya sudah meminta Zara Xavier untuk menghubungi seseorang untuk membangun kembali studionya. Kami akan segera kedatangan orang. Presiden Yin, tentu saja, ada baiknya Anda memiliki kandidat yang direkomendasikan. Hudson Yin berpikir sejenak. Dia bertanya, Sania Dingley, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk datang ke perusahaan media saya? Meskipun saya baru memulai di sini, masa depan saya cerah. Jika Anda datang, Anda akan menjadi kakak perempuan di perusahaan kami. Saya pasti tidak akan menganiaya Anda. Rencana kecil Hudson Yin berjalan lancar. Jika dia bisa memburu Sania Dingley, lebih dari setengah perusahaannya akan bangkit kembali. Terlebih lagi, bukankah mudah memeras Henry Sword dengan Sania Dingley di perusahaannya? Di masa depan, Henry Sword mungkin harus menjilatnya dan memperlakukan Sania Dingley dengan baik. Hari-hari itu akan indah hanya dengan memikirkannya. Sayangnya, Sania Dingley tidak punya rencana seperti itu. Dia bahkan tidak mempertimbangkannya dan langsung menolaknya. Lupakan saja, Presiden Yin. Saya tidak bermaksud meremehkan Star Glory Media. Hanya saja aku ingin melakukannya sendiri. Saya ingin memiliki kebebasan dan mengurangi banyak masalah. Hudson Yin sedikit kecewa. Kali ini, dia tidak sempat memeras Henry Sword. Sania Dingley, aku sangat sedih kamu menolakku begitu saja. Meskipun dia mengatakan itu, nada suara Hudson Yin sangat lucu. Kedengarannya dia sedang bercanda. Sania Dingley tersenyum, Presiden Yin, jangan menggodaku. Saya punya banyak masalah sekarang. Mengambil segala sesuatunya dengan lambat adalah pilihan terbaik. Perusahaan media Anda sedang berjalan lancar. Hanya masalah waktu sebelum mereka terbang ke langit. Mari kita melakukan variasi dengan baik bersama-sama dan bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan. Itu cara terbaik. Hudson Yin tersenyum, menjadi populer adalah hal yang benar. Jangan meremehkan diri sendiri. Saya masih menunggu Anda untuk menyimpan variety show saya. Biarkan aku memberitahu Anda, saya telah memilih beberapa bibit yang bagus kali ini. Salah satunya bernama, tunggu sebentar, Xiaoli. Siapa nama orang yang baru saja mendaftar? Keributan datang dari ujung telepon yang lain. Bahkan tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang dapat mengetahui bahwa Hudson Yin sedang sangat sibuk di seberang sana. Sania Dingley merasa sedikit menyesal. Hudson Yin sangat sibuk, tetapi dia tidak membantunya dan bahkan membuatnya mengkhawatirkannya. Namun, keseriusan Hudson Yin juga memberikan banyak kenyamanan bagi Sania Dingley. Ini berarti Hudson Yin serius dengan variety show ini. Dia telah memilih variety show ini sebagai program pertamanya untuk comeback resminya. Itu adalah pilihan yang tepat. Dia juga harus bekerja lebih keras. Tidak lama kemudian, suara Hudson Yin terdengar dari ujung telepon yang lain, maaf. Perusahaan sedang kacau, dan saya baru saja menemukannya. Ada seorang anak laki-laki. Saya pikir dia bibit yang bagus. Namanya Wen Xiu. Dia tampan, dan dia terlihat cukup baik. Kamu bisa memperhatikannya ketika saatnya tiba. Hati Sania Dingley bergetar. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada telepon dan berkata dengan suara tegang, kamu bilang siapa namanya? Bab 115 Mantan Pelacur. Hudson Yin mengulangi, Wen Xiu, ada apa? Apakah kamu kenal dia? Sania Dingley terdiam lama sebelum sudut mulutnya bergerak-gerak. Kedengarannya familiar, tapi sepertinya saya tidak mengenalnya. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengawasinya. Hudson Yin sedang sibuk di sisi lain, jadi dia tidak menyadari ada yang tidak beres dengan Sania Dingley. Terjadi keributan lagi, dan Hudson Yin buru-buru mengucapkan selamat tinggal, Sania Dingley, masih ada yang harus kulakukan di sini, jadi aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Mari kita bertemu lagi di lain hari. Saya masih punya banyak ide. Sania Dingley menjawab, oke, pergi dan sibuklah. Kita akan bicara lagi lain hari. Setelah menutup telepon,
Sania Dingeli menunduk dan tersenyum dingin. Wen Xiu, sudah lama sekali. Wen Xiu ini tidak lain adalah mantan pacar Sania Dingeli yang brengsek dari kehidupan sebelumnya. Sayangnya keberuntungan Sania Dingeli di kehidupan sebelumnya terlalu buruk. Wen Xiu tidak selembut namanya. Semua kehangatan dan bakatnya palsu. Itu adalah tipuan untuk menipu Sania Dingeli. Sungguh ironis bahwa Sania Dingeli, sebagai seorang aktris dan ratu film, tidak menyadari bahwa semua orang di sekitarnya adalah seorang ahli. Kemampuan akting Wen Xiu sangat buruk. Tidak peduli seberapa banyak Sania Dingeli membantu, kariernya tidak meningkat. Dia seharusnya menjadi orang yang akan segera tersingkir dari industri hiburan, tapi dia brilian. Dia mengerahkan seluruh kemampuan akting dan energinya ke Sania Dingeli. Dia berpura-pura penuh kasih sayang. Dia tidak akan menikahi siapapun kecuali Sania Dingeli. Dia membuat hati Sania Dingeli melembut berulang kali. Sania Dingeli tidak tega melihatnya melakukan itu. Dia berulang kali memberikan sumber daya kepadanya sehingga dia tidak merasa rendah diri. Sania Dingeli diam-diam memberinya sumber daya yang dia minta untuk melindungi harga dirinya yang buruk. Dia tidak memberi tahu dia. Dia memperhatikannya berlari untuk memberitahunya betapa beruntungnya dia menerima pekerjaan yang sangat baik. Kemudian, dia diam-diam mengeluh kepada Sania Dingeli tentang mengapa dia tidak memperkenalkannya kepada seseorang yang lebih baik. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah kehilangan pekerjaan. Sania Dingeli tidak mengatakan apapun. Dia tidak menyebutkan apapun tentang usahanya. Dia hanya diam-diam memberkatinya dan memujinya karena dihargai karena kekuatannya. Tapi bagaimana dengan Wen Xiu? Apa yang dia lakukan? Pada akhirnya, Sania Dingeli baru mengetahui dari mulut Yana Dingeli sebelum dia meninggal bahwa Wen Xiu seperti keluarga Dingeli. Dia adalah iblis yang berbaring di atasnya dan menghisap darahnya. Dia melakukannya demi ketenaran dan sumber daya, dia mencoba yang terbaik untuk tetap di sisinya dan menyukainya, berpura-pura menjadi menyedihkan sehingga dia akan mengambil inisiatif untuk membuat rencana untuknya. Namun pada akhirnya, dia diperas oleh keluarga Dingeli dan tidak lagi memiliki kejayaan masa lalu. Wen Xiu dan Yana Dingeli menipunya ke rumah itu dan menjualnya kepada generasi kedua yang kaya untuk bersenang-senang. Sania Dingeli sangat membenci keluarga Dingeli dan Huana Yansen. Namun bagi Wen Xiu, hal itu merupakan kesadaran dan penyesalan yang menyayat hati. Dia menyadari betapa hina dan celakanya pria ini dan menyesali bahwa dia telah buta di kehidupan sebelumnya. Tidak seperti Wan Son Dingeli dan Huana Yansen, yang secara paksa mengeksploitasinya karena status mereka, Wen Xiu adalah orang yang dia izinkan untuk datang ke sisinya. Dialah yang telah memberikan kesempatan pada pria ini untuk menyakitinya, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Namun, seseorang tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Kemampuan akting Wen Xiu yang buruk, tanpa bantuan Sania Dingeli, apakah dia mampu bertahan di industri hiburan selama beberapa tahun? Itu hanya masalah waktu, tetapi Sania Dingeli tidak begitu murah hati melihatnya mati sendirian. Di kehidupan sebelumnya, bajingan ini berhutang banyak padanya. Bukankah seharusnya dia mengembalikannya di kehidupan ini? Sania Dingeli bergumam dengan dingin, Wen Xiu, kamu harus berhati-hati dalam hidup ini. Jika kamu bisa menjadi bintang besar yang disukai semua orang, maka aku, Sania Dingeli, tidak mampu. Mari kita tunggu dan lihat, Sania Dingeli sudah bersiap untuk bertukar pukulan dengan mantan pacar brengsek itu. Di sisi lain, Wan Son Dingeli yang dicari untuk diadili segera ditemukan oleh polisi. Ketika polisi datang ke bangsal dengan tongkat di tangan mereka, pengawal yang berjaga di pintu segera diturunkan. Telah melakukan begitu banyak kejahatan terhadap Jin Li, dia merasa bersalah saat melihat polisi berseragam. Saat dia ingin mendekati mereka, dia dipukuli oleh polisi dengan tongkat. Saat ini, seluruh internet mengutuk polisi karena tidak melakukan tugasnya dengan benar. Para petinggi telah menginstruksikan mereka bahwa mereka harus menghukum mereka dengan berat. Siapa yang berani terlibat dengan orang-orang ini? Wan Son Dingeli menyeret Chuni Wangler, yang menangis dan kakinya digips, kembali ke pusat penahanan untuk menunggu hukuman. Kali ini, yang menanti mereka bukan lagi penahanan singkat. Mereka kabur dari penjara, menyuap petugas, dan menyelidiki kasus kelahiran Sania Dingeli. Pemenjaraan Wan Son Dingeli dan Chuni Wangler baru saja dimulai.